Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra. Saya dari jurusan Sistem Informasi Reguler 6A. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas UTS dari mata kuliah IRP. Baik, di sini dapat kita lihat soalnya, yaitu terdapat suatu gambar yang mana di sini gambar D. Jika kita mau memecahkan barang di barang D, kita harus melalui 2C dan A. Begitu juga 3B. Oke, selanjutnya di sini kondisi bahan baku pada A. Kemudian kondisi bahan baku pada B. Kemudian kondisi bahan baku C. Kemudian kondisi bahan baku D. Baik, dari kondisi tadi terdapat dua pertanyaan. Yang pertama yaitu untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C tentukan nilai netting, luting, offsetting, expression. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Baik, kita akan mencoba memasuki pembahasannya. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita akan mencari barang ketika kondisi bahan itu di D, yaitu ketika netting. Yang mana di sini menggunakan metode VPR, terdapat 8 periode, 8 bulan. Terus kebutuhan kotornya sudah ditetapkan, yaitu 10, 15, 20, 15, 28, 15, 20, 23. Jadwal penerimaannya juga sudah ditentukan pada bulan ketiga, yaitu 25. Persediaan di tangan udah ada sebulan sebelum periode itu dilakukan, yaitu sebesar 8. Kemudian akan dihitung persediaan di tangan, yaitu persediaan di tangan yaitu ada 8. Kebutuhan bersih pada bulan kedua ada 7. Pada bulan ketiga persediaan ada 5. Bulan keempat kebutuhan bersih ada 10. Bulan kelima ada 28. Bulan ke-6 ada 15. Bulan ke-7 ada 20. Bulan ke-8 ada 23. Kemudian untuk lot menggunakan metode VPR. Di sini kebutuhan bersih ini diambil dari netting tadi, yaitu kebutuhan bersihnya yaitu 7, 10, 28, 15, 20, 23. Dan kemudian ukuran lot ini diambil dari perjumlahan antara 10 dan 7, yang mana tadi intention lot sebesar 4 bulan, maka dia akan tambah. Begitu juga 86 ini terdapat dari 28 ditambah 15 ditambah 20 dan juga ditambah 23, maka 28. Maka persediaannya itu didapat yaitu bulan 2 10, bulan 3 10, bulan 4 0, bulan 5 58, bulan 6 43, bulan 7 23. Oke. Kemudian kondisi bahan baku ke D, offsetting dan expression. Di sini masih sesuai dengan yang tadi, kebutuhan kotor ini diambil dari soal sudah ditentukan. Kemudian 25 jadwal penerimaan persediaan itu sudah ditentukan oleh soal. Persediaan di tangan 18 sudah ditentukan oleh soal. Kemudian kita hanya mencari untuk rencana pemesanan offsetting. Yang mana offsetting ini dapat
7, 10, 28, 15, 20, 23. Kenapa dapat 7, 10, 28, 15, 23? Karena length time yang ada pada bahan baku D ini yaitu selama 1 bulan, yang mana berarti kebutuhan bersih yang ada itu mundur selama 1 bulan, maka mundur menjadi bulan pertama. Oke, setelah kita mencari nilai D, kita akan mencari nilai B. Di gambar tadi terdapat gambar yaitu 3D. Oke, kita akan mencari terlebih dahulu nilai netting, yang mana kebutuhan kotor ini didapat dari rencana pemesanan yang ada di D, yang mana rencana pemesanan tadi yaitu 7, 0, 10, 28, 15, 20, 23. Sesuai dengan perintahnya yaitu dikali 3, maka 7 kali 3 21, 0, 10 kali 3 30 sampai dengan 69 pada bulan ke-7. Jadwal penerimaan persen ini sudah ditentukan oleh soal, yang mana pada bulan kedua akan menerima persediaan yaitu 10, bulan keempat 10, bulan ke-6 20. Persediaan di tangan itu udah ada sebelum bulan pertama yaitu sebesar 10. Oke. Kemudian kita akan mencari kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih ini rumusnya masih sama, yaitu persediaan dikurang dengan kebutuhan kotor. Oke. 18 dikurang dengan 21, maka kebutuhan bersihnya yaitu pada bulan pertama yaitu sebesar 3. Terus untuk bulan kedua kita mempunyai jadwal penerimaan persediaan 10%, maka persediaan di tangan kita bertambah menjadi 10. Pada bulan ketiga kita mempunyai kebutuhan kotor sebesar 30, sedangkan barang yang ada di tangan kita hanya 10%, maka kebutuhan bersih kita yaitu 20. Begitu sampai dengan bulan ke-7 yaitu kebutuhan bersih kita yaitu 69. Kemudian kita akan mencari kondisi barang baku B looting, yang mana kebutuhan bersih ini diambil dari kebutuhan bersih di netting 3, 20, 74, 45, 40, 69. Oke. Ukuran lot sudah ditentukan oleh soal, yang mana ukuran lot nilainya yaitu 20. Maka 20. Oke, ukuran lotnya 20, kebutuhan bersihnya pada bulan pertama itu ada 3, maka persediaan kita masih ada 17. Bulan kedua kita tidak mempunyai kebutuhan. Bulan ketiga kita mempunyai 20 kebutuhan, sedangkan persediaan kita hanya ada 17. Maka kita memanggil lot kembali yaitu 20. 20 ditambah 17 menjadi 37. 37 dikurang 20 menjadi 17. Persediaan kita masih ada 17. Ketika bulan keempat kita mempunyai kebutuhan bersih sebanyak 74, sedangkan persediaan kita hanya 17. Maka kita memanggil ukuran lot sebanyak 3 kali, yaitu berjumlah 60. 20 tambah 20 tambah 20. Maka 60 ditambah 17 maka 77. 77 dikurang 74 tersisa 3. Begitu juga dengan bulan kelima kita mempunyai persediaan 45, persediaan kita hanya 3, maka kita memanggil lot kembali. Maka persediaan pada bulan kelima hanya 18. Begitu juga dengan bulan ke-6 kita mempunyai kebutuhan 40, sedangkan persediaan kita hanya 18, maka kita memanggil lot kembali. Pada bulan ke-7 kita mempunyai kebutuhan 69, sedangkan kita hanya memiliki
persediaan 18. Maka kita memanggil lot sebanyak 3 kali. Dan persediaan kita tersisa pada bulan ke-7 yaitu 9. Oke, kemudian kita akan mencari nilai offsetting dan explosion. Yang mana kebutuhan kotor ini masih sesuai yang pertama tadi, sesuai masih ada yang di soal. Terus kemudian jadwal penerimaan persediaan ini terdapat di soal. Kemudian untuk persediaan di tangan ini 18 terdapat di soal. Kemudian kebutuhan bersih dapat kita cari dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu persediaan di tangan dikurang dengan kebutuhan kotor. Yang mana kebutuhan bersihnya itu terdapat pada bulan pertama 3, bulan kedua 0, bulan ketiga 20, bulan keempat 74, bulan kelima 45, bulan ke-6 40, bulan ke-7 69. Terus offsettingnya yaitu tadi lead time-nya sebanyak 2 bulan. Maka kebutuhan bersihnya itu tuh mundur 2 bulan sebelumnya. Maka 2 bulan sebelum periode pertama kita sudah melakukan offsetting, yaitu 3, 20, 74, 45, 40, dan 69. Baik, setelah kita tadi sudah mencari nilai D dan sudah mencari nilai 3B, maka kita selanjutnya mencari nilai 2C. Ya, ini 2C itu menggunakan metode lot for lot. Oke, kita akan mencari nilai pertama yaitu nilai netting. Oke, nilai netting yaitu kebutuhan kotornya masih sesuai sama dengan nilai yang ada pada kebutuhan bersih dari bahan baku D. Tetapi bedanya ini dikali 2. Maka 7 kali 2 yaitu 14, 10 kali 2 20, sampai dengan periode ke-7 yaitu sebanyak 46. Terus jadwal penerimaan persediaan ini sudah ada ditetapkan oleh soal, yaitu pada bulan ke-3 yaitu 8, bulan ke-4 yaitu 10, dan bulan ke-6 yaitu 20. Terus kita akan mencari persediaannya, kebutuhan bersih. Persediaan di tangan kita nggak punya, maka kebutuhan bersihnya yaitu 14, 10, 12, 46, 30, 20, 46. Oke. Kemudian kita akan mencari nilai lootingnya. Nilai looting kebutuhan bersih ini yaitu masih diambil dari nilai sebelumnya, yaitu 14, 0, 20, 14, 0, 12, 46, 30, 20, 46, dan 0. Ukuran lotnya nilai lot for lot ini sama dengan nilai kebutuhan bersih. Maka sama, yaitu 14, 0, 12, 46, 30, 20, 46, 0. Maka persediaan yang ada itu 0. Oke. Kemudian kita akan mencari nilai offsetting dan explosion dari kondisi barang C. Kebutuhan kotornya ya masih, yaitu 14, 0, 20, 26, 30, 40, 46. Oke. Jadwal penerimaan persediaan yaitu 8, 10, 20. Persediaan di tangan 0. Kebutuhan bersih 14, 0, 12, 46, 30, 20, 46. Sedangkan lead time yang ada itu yaitu selama 1 bulan. Maka kebutuhan bersihnya itu mundur selama 1 bulan, yaitu 1 bulan sebelum periode dilakukan. Yaitu kita akan mencari nilai baku dari A. Oke, kita akan mencoba mencari nilai netting terlebih dahulu. Kebutuhan kotor ini terdapat ataupun
dapat dari offsetting dari nilai baku C, yaitu 14 sebelum periode, satu periode sebelum pelaksanaan jadwal, yaitu 14, 0, 12, 46, 30, 20, 46. Kemudian jadwal penerimaan persediaan yaitu udah ditentukan oleh soal, yaitu pada bulan ke-3 15, pada bulan ke-6 20. Persediaan di tangan udah ditetapkan oleh soal, yaitu 22 pada sebelum periode itu dilakukan. Maka kita mencari kebutuhan bersih. Maka kita dapat menggunakan rumus yang sama, yaitu persediaan di tangan dikurang dengan kebutuhan kotor. Maka dapat kita kerjakan, yaitu ini 14 22 dikurang 14, yaitu persediaan di tangan yaitu 8. 8 dikurang 12, maka kebutuhannya itu 4. Kemudian 15 dikurang 46 yaitu 31. Kemudian pada periode keempat kita tidak mempunyai persediaan di tangan, kita juga tidak mempunyai jadwal penerimaan persen. Maka pada periode keempat yaitu kebutuhannya 30, pada periode kelima 20. Dan pada periode keenam kita mempunyai jadwal penerimaan persediaan walaupun kita tidak mempunyai persediaan di tangan, yaitu sebesar 20. Maka 46 dikurang 20 yaitu 26. Oke. Kemudian kita akan mencari kondisi barang baku A looting. Oke, kita akan terlebih dahulu untuk mencari ini kita harus mencari dulu nilai dari lootingnya ataupun nilai dari lot. Maka masih menggunakan rumus yang sama, yaitu rumusnya akar dari 2D kali K per H. Mana akar 2 kali D yaitu 111 dikali K yaitu 2000 per H yaitu 2500. Dapat hasil yaitu 13,32 lot. Maka kita akan membulatkannya ke atas yaitu 14 lot. Oke, kita akan masukkan ke tabel. Kebutuhan bersih ini dapat dari netting tadi, yaitu pada bulan kedua 4, 31, 30, 20, 26. Kemudian lead time-nya yaitu selama 1 bulan. Maka dapat kita taruh yaitu ukuran lotnya itu 14 pada bulan pertama. Ya, persediaannya pada bulan pertama 14. Kemudian pada bulan kedua kita mempunyai kebutuhan 4. Sedangkan persediaan kita ada 14, maka persediaan kita masih tersisa 10. Oke. Untuk bulan ketiga kita itu mempunyai kebutuhan 30, sedangkan persediaan kita hanya ada 10. Maka kita memanggil lot, yaitu 14 tambah 10 24. Masih belum cukup, maka kita memanggil lot kembali, yaitu menjadi 38 dikurang 31 jadi 7. Oke, pada bulan keempat kita mempunyai kebutuhan 30, sedangkan persediaan kita hanya aja 7. Maka kita kembali memanggil lot, yaitu 14 tambah 14 tersisa 5 sampai dengan bulan ke-6, yaitu kebutuhan bersihnya yaitu 26. Kita mempunyai lot 13, maka kita hanya memanggil satu kali lot yaitu 14, yaitu 27 dikurang 26 tersisa 1. Oke. Kemudian kita akan mencari nilai offsetting dan inflation, yang mana di sini dapat kita lihat kebutuhan kotor yaitu 1 periode sebelum periode itu dilakukan yaitu 14, dan periode pertama 0, periode kedua 12, periode ke-3 46, periode ke-4 30, periode ke-5 20, periode ke-6 46.
Jadwal penerimaan persediaan yaitu sudah ditentukan oleh soal 15 dan 20, dan persediaan di tangan sudah ditentukan yaitu 22. Maka kita akan mencari kebutuhan bersih. Maka kebutuhan bersih kita cari dengan rumus yang sama lagi, yaitu persediaan di tangan dikurang dengan kebutuhan kotor. Oke, maka 22 dikurang dengan 14 tersisa 8. Oke, 8. Maka selanjutnya yaitu pada bulan kedua kita mempunyai kebutuhan sebesar 12. Sedangkan kita persediaan di tangan kita hanya ada 8. Maka 12 kurang 8 yaitu 4. Maka kebutuhan bersih kita 4. Pada bulan ketiga kita mempunyai kebutuhan kotor yaitu 46. Kita tidak mempunyai persediaan di tangan, tetapi kita memiliki jadwal penerimaan yaitu 15. Maka 46 dikurang 15 yaitu 31. Pada bulan keempat kita tidak mempunyai persediaan di tangan maupun penerimaan, maka 30. Bulan kelima 20, dan bulan keenam kita mempunyai penerimaan persediaan yaitu 20, maka kebutuhan bersihnya yaitu 26. Untuk offsettingnya yaitu kita mempunyai lead time-nya yaitu 1 bulan, maka kebutuhan bersihnya akan mundur 1 bulan yaitu pada bulan pertama. Baik, soal yang kedua yaitu kesimpulan. Yaitu kesimpulan dari saya, jika kita melihat dari gambar yang tadi yaitu gambar D, 2C, A, 3B, maka dari sini saya dapat mengambil arti bahwasanya ketika kita mau melakukan memproduksi barang D, kita memerlukan memproduksi barang 2C dan A dan juga 3B. Jadi untuk memecahkan hal-hal tersebut kita juga mempunyai 4 metode seperti netting, looting, offsetting, expression. Terus apa sih itu looting? Looting adalah proses untuk mengetahui besarnya kebutuhan bersih pada periode tersebut. Tahap netting dilakukan dengan menghitung selisih kebutuhan kotor dengan persediaan yang ada. Kemudian looting adalah merupakan proses untuk mengetahui besarnya pemesanan optimal untuk suatu produk yang didasarkan pada kebutuhan bersih. Offsetting adalah proses untuk mengetahui waktu pemesanan. Perhitungan ini didasarkan pada lead time pemesanan yang dilakukan. Hal ini bertujuan supaya kebutuhan produk yang dilakukan tepat waktu. Expression adalah merupakan langkah yang dilakukan untuk menghitung kebutuhan kotor pada tingkat distribusi yang lebih rendah. Baik, terima kasih. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan dari materi UTS pada kesempatan kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.